untuk dataset yang digunakan dalam webinar ini juga saya ambil dari Kaggle. Selanjutnya ada preprocessing data. Preprocessing data ini tahap di mana data itu dibersihkan sebelum diolah atau dianalisis. Kita itu harus memastikan bahwa data yang sudah kita ambil itu bersih dan rapi, karena biasanya data yang kita ambil dari hasil crawling data itu banyak data yang masih berantakan karena datanya itu mentah gitu. Jadi ada missing value-nya atau duplikat, atau bahkan formatnya itu nggak sesuai ya. Jadi kita di tahap preprocessing ini kita bersihin dulu datanya, kita rapiin dulu datanya. Nah selanjutnya kalau datanya udah dirapiin itu kita analisis atau kita olah menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan kebutuhan tujuan analisis kita gitu. Kita menganalisis data itu untuk apa? Misalnya kalau kita menganalisis data itu tujuannya untuk melihat hubungan antar variabel gitu, berarti kita melakukan analisis korelasi untuk melihat hubungan tersebut. Nah, selanjutnya setelah datanya dianalisis, kita visualisasikan gitu. Visualisasi ini juga penting banget ya, karena membantu kita menyampaikan informasi atau insight dari data dengan lebih jelas dan menarik gitu. Karena biasanya kalau cuma melihat angka-angka di dalam tabel itu sulit untuk kita memahami pola atau tren yang ada. Tapi kalau divisualisasikan misalnya dengan grafik atau chart itu semuanya jadi lebih kelihatan jelas dan menarik juga. Selanjutnya decision making ini itu mengambil keputusan berdasarkan data yang tadi kita udah olah ya, berdasarkan hasil analisis tadi. Selanjutnya di sini ada mengapa data science penting ya, karena dengan data kita itu bisa membuat keputusan yang lebih terstruktur, lebih akurat, jadi nggak asal nebak aja gitu, tapi berdasarkan fakta. Banyak data science juga banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada kesehatan, misalnya data science itu bisa digunakan untuk memprediksi wabah penyakit, memprediksi penyakit, misalnya penyakit diabetes atau penyakit jantung dari informasi atau variabel yang diolah gitu. Terus ada juga misalnya dari aplikasi yang sekarang banyak digunakan ya, contohnya itu Strava. Buat yang belum tahu itu, Strava itu aplikasi yang dipakai untuk melacak aktivitas olahraga kayak lari, bersepeda, atau aktivitas fisik lainnya. Nah, di dalam aplikasi itu tuh ada penerapan data sainsnya. Kayak misalnya dia bisa kasih statistik tentang data jantung, kalori, dan kondisi kebugaran kita dari aktivitas yang udah kita lakuin. Terus juga ada di bidang keuangan, dia bisa mendeteksi penipuan, terus juga bisa mendeteksi uang palsu kayak gitu. Terus di retail ada analisis perilaku pelanggan, sistem rekomendasi, dan juga di ilmu sosial itu ada memahami sentimen publik, kebahagiaan, kesejahteraan. Kita juga bisa menganalisis itu, menganalisis sentimen. Jadi kita bisa tahu komentar yang orang lain tulis itu positif, negatif, atau netral. Selanjutnya ada peran data science dalam memahami kebahagiaan. Data science itu memungkinkan kita untuk memahami kebahagiaan secara lebih mendalam melalui analisis data yang kompleks. Dalam konteks tadi kebahagiaan, data science dapat membantu menjawab pertanyaan seperti apa aja faktor yang paling mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Terus juga bagaimana kebahagiaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan. Terus juga apakah generasi tertentu seperti Gen Z memiliki faktor kebahagiaan yang berbeda dari orang-orang lainnya atau enggak gitu ya. Nah, dengan menggunakan pendekatan data driven, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih tajam dibandingkan dengan hanya mengandalkan observasi atau opini. Selanjutnya, ini kita kenalan dulu. Jadi Gen Z atau generasi Z itu lahir antara
yaitu generasi yang lahir antara pertengahan tahun 1990-an sampai tahun awal 2010-an. Itu tuh generasi yang tumbuh dalam era teknologi digital, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Mereka dikenal sebagai generasi yang sangat terhubung dengan teknologi serta memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih penting itu? Kenapa sih kebahagiaan Gen Z itu penting? Karena Gen Z itu juga berperan penting ya dalam untuk masa depan gitu. Misalnya dia itu menjadi penggerak ekonomi global di masa depan. Dia juga memiliki potensi yang besar untuk membawa perubahan sosial yang besar, terus menciptakan kebijakan yang mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan jangka panjang, juga memastikan kebahagiaan mereka dapat menghasilkan individu yang tangguh dan berdaya saing. Nah, sebelum kita analisis untuk melihat hubungan apa aja sih yang mempengaruhi kebahagiaan Gen Z, ini aku pakai dataset dari Kaggle, dari dataset World Happiness, pakai toolsnya itu Google Colab. Jadi pertama itu kita import data setnya itu ke Google Colab. Terus kita juga bisa lihat dulu nih di dalam data itu tuh ada kolom apa aja. Nah, di dataset World Happiness ini tuh di dalamnya ada label atau kolom overall rank, country, GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, dan juga perception of corruption. Tapi karena kita hanya untuk melihat bagian Gen Z itu kita ambil yang GDP per kapita, social support, dan juga healthy life, dan juga freedom to make life choices ya. Terus selanjutnya tadi kita masuk ke tahap data preparation ya, atau preprocessing data. Jadi datanya itu kita rapiin dulu, kita bersihin dulu. Nah, di sini kita cek apakah di data tersebut ada missing value atau tidak. Nah, hasilnya itu ternyata di data tersebut tuh tidak ada missing value. Terus selanjutnya kita memeriksa duplikasi. Takutnya itu di datanya itu ada data yang duplikat gitu. Nah, saat ini dicek, terus hasilnya itu nggak ada duplikat ya. Di sini berarti datanya sesuai. Terus kita membagi data menjadi dua gitu ya, ada data untuk rank dan juga data tes. Ini biasanya digunakan untuk membangun sebuah model sih. Jadi kalau kita cuma buat analisis hubungan itu sebenarnya nggak terlalu dibutuhin. Nah, ini udah data preprocessing, lalu kita masuk ke data analisis atau exploratory data analysis. Nah, di tahap ini tuh kita eksplorasi dulu data buat dapetin gambaran awal. Kita akan lihat bagaimana variabel-variabel itu tersebar dan saling berhubung ya. Jadi nanti ada visualisasi dari bar chart, terus scatter plot, box plot, dan juga heatmap. Nah, pertama-tama kita akan melihat struktur datanya dulu untuk melihat variabel apa saja yang ada di dataset ini. Nah, tadi aku udah bilang nanti yang bakal kita gunain itu yaitu variabel GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, dan juga freedom to make life choices. Nah, selanjutnya ini melihat distribusi variabel, melihat sebaran variabel itu. Ini yang di sini ada, jadi yang barang ini itu negara ya. Jadi semakin tinggi si batangnya ini mengartikan bahwa variabel GDP per kapita ini berpengaruh besar di negara tersebut. Misalnya di negara ini itu tinggi banget, ini berarti artinya GDP per kapita itu sangat berpengaruh di negara itu.
Terus di sini ada bar dari social support. Nah, di sini ada yang di sebuah negara yang jadi, tapi ada juga negara yang social support ini berpengaruh besar terhadap tingkat kebahagiaannya. Tapi kalau misalnya yang GDP per kapita ini, lihat ya, dia hampir nggak ada yang nilainya kecil gitu. Jadi dia di sebagian besar negara sebenarnya GDP per kapitanya sangat berpengaruh. Kalau ini freedom to make life choices itu ada nih di satu negara yang dia itu juga nggak berpengaruh besar buat tingkat kebahagiaan seseorang. Tapi ada juga di negara yang dia itu tingkat kebebasan itu berpengaruh banget buat kebahagiaan seseorang. Terus untuk healthy life expectancy juga sama ya, dia ada di beberapa negara yang nggak begitu berpengaruh untuk tingkat kebahagiaan seseorang. Selanjutnya ada visualisasi scatter plot. Jadi ini tuh ada, mungkin ini nggak terlalu jelas ya, tapi di sini tuh ada sumbu X yang biasanya menunjukkan variabel pertama. Ini variabel pertama itu GDP per kapita, dan sumbu Y itu menunjukkan variabel kedua atau skornya. Jadi kalau kita lihat, kalau tren garisnya itu naik, itu berarti sama kayak tadi lagi itu si variabel itu berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Di sini tren GDP per kapita naik daripada social support daripada social support itu turun. Terus selanjutnya ada heat map. Ini itu namanya heat map ya. Jadi setiap kotak di heat map itu mewakili hubungan dua variabel. Salah satu kotak ini 9 itu mewakili dari variabel GDP per kapita dengan variabel skor. Jadi berarti kita bisa lihat hubungan GDP per kapita itu hubungan untuk tingkat kebahagiaan itu sebesar 0,9, skornya itu 0,9. Terus social support yaitu skornya 0,78. Healthy life expectancy skor itu sama 0,78. Freedom life choice-nya 0,50. Kurang jelas itu aja sih. Jadi kalau warnanya sama itu tuh dia semakin mendekati angka 1. Ini samar gitu, itu mendekati itu bisa dilihat ya. Satu itu warna 0,05 itu samar banget warnanya. Terus ini kita lihat distribusi datanya dalam bentuk box plot. Box plot ini tuh menunjukkan penyebaran data. Di dalam box plot ini tuh ada garis tengah yang mewakili median atau nilai tengah. Dan kotaknya ini tuh mewakili interquartile rank yang menunjukkan sebaran data dari kuartil pertama atau Q1 sampai kuartil ketiga. Nah, ini tuh ada garis yang namanya whiskers. Whiskers ini kalau misalnya ini tuh disebut outlier. Jadi kalau misalnya ada data nih, titik ini nih yang di luar garis whiskers itu dia outlier, artinya nilai itu tuh Nah, seperti apa sih definisi cerdas menurut Steve Jobs dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya? Yuk kita simak dalam video berikut ini. Di sini artinya karena di sini ada nilai
kecilan atau nilai outlier yang berada di bawah whiskers. Itu berarti Dalam kalau sebuah misalnya dia interview, Steve nilainya di bawah mengungkapkan whiskers pandangannya itu tentang berarti karakteristik kecil orang ya, cerdas. dia outlier Yang rendah. menarik adalah Kalau tidak misalnya ada ada yang satupun di dia sebelah menyebut sini itu kata-kata outlier kemampuan tinggi. berpikir out of the Nah, box karena ini atau adanya dedikasi di luar bawah biasa. whiskers Melainkan dia itu berkata, berarti mereka yang cerdas artinya memiliki kemampuan ada untuk nilai, zoom ada di out, suatu negara yang seperti berada dalam nilai sebuah sosial support kota itu dan Anda nggak dapat terlalu melihat berpengaruh semuanya karena Anda ke berdiri tingkat di atas gedung kebahagiaan. berlantai 80 Terus yang terletak di ada tengah-tengah di kota. yang di sini juga ada Dan di outlier saat orang lain mencoba freedom mencari to cara make untuk life pergi choice, cuma dari dia titik A ke cuma titik B satu dengan dan cara nggak membaca terlalu peta jauh kaki dari di nilai tangan mereka, dari garis Anda whiskers. sudah bisa melihat jalannya secara jelas dan lengkap Sini di juga depan ada Anda. di Karena healthy life Anda bisa melihat expectancy, semuanya. ada nilai Karena outliernya. itulah menurut Steve, Terus orang cerdas selanjutnya mampu kita akan membuat melihat koneksi yang bagi relasi mereka itu tampak atau hubungan jelas, dari tapi tampak variabel-variabel yang tadi. membingungkan Kita bagi akan melihat orang lain. hubungan Kenapa? Karena variabel mereka GDP telah per kapita, mengembangkan social keterampilan support, zoom out tadi, healthy life sehingga mereka expectancy, mendapatkan dan pandangan juga yang lebih baik tentang gambaran freedom besarnya. to make life choices. Ini tentu Ini kita saja hitung kedengarannya bagus korelasinya dan kita dan semua kita tampilkan saya yakin setuju ya korelasinya bahwa dalam untuk bentuk mengubah dunia tabel. kita perlu melihat dengan jelas dan Ini lengkap hasil atas korelasinya. dunia Yang yang kita pertama itu yang hidup. paling berpengaruh Tapi ada gimana di cara GDP per melakukannya? kapita dengan nilai Bagaimana Anda skornya itu bisa jadi orang yang dianggap Steve sebagai orang yang 0,3883. cerdas itu? Ternyata jawabannya berhubungan erat Artinya dengan GDP memiliki per kapita ini pengalaman hidup berarti yang memiliki unik. korelasi tertinggi Kata dengan Steve, happiness score itu jika Anda memiliki kumpulan 0,79. pengalaman Ini yang sama menunjukkan seperti bahwa orang lain, kesejahteraan maka ekonomi itu kemungkinan sangat Anda akan mempengaruhi membuat koneksi tingkat yang sama kebahagiaan. dengan orang lain. Jadi Sehingga Anda generasi tidak akan Z jadi atau inovator. generasi Gen Z Maka yang hidup mungkin di Anda negara perlu dengan untuk pergi ke GDP per Paris dan kapita yang menjadi lebih tinggi penyair itu di sana cenderung selama beberapa tahun. merasa lebih Atau bahagia Anda mungkin karena pergi ke adanya akses ke negara dunia sumber daya ketiga. yang lebih Saya baik. sangat Terus menyarankannya. yang Gitu kedua kata Steve. itu ada Masuk healthy akal life juga sih, sebuah expectancy. studi tahun Ini 2015 menunjukkan oleh korelasi Christian yang Neer sangat kuat dan juga, Hannes yaitu Zeffer menyimpulkan bahwa 0,77 atau keterbukaan terhadap 0,78. pengalaman Hal ini pun adalah prediktor terbaik menandakan untuk bahwa tingginya kesehatan kinerja fisik dan seseorang akses ke ketika layanan berada kesehatan dalam juga situasi faktor yang pekerjaan penting yang membutuhkan bagi kebahagiaan kreativitas. Studi generasi tersebut juga menemukan ini. bahwa interaksi sosial yang lebih Terus luas selanjutnya akan yang sangat ketiga itu mempengaruhi. ada Hal social itu tentu support. saja sesuai ya dengan apa-apa yang sering dikatakan Social oleh support Jobs, itu bahwa ada dengan orang nilai yang terbuka korelasinya terhadap pengalaman baru dan 0,77 interaksi sosial akan mencari situasi yang paling menarik sama dan ya gak kayak standar dalam hidup mereka. healthy life Dan sebagai hasilnya, expectancy. mereka mendapatkan kekayaan perspektif Ini yang menekankan gak pentingnya hubungan ternilai sosial tentu yang saja. kuat Hal dan itu jaringan juga membantu dukungan dalam menjelaskan kenapa begitu mempengaruhi banyak pengusaha kebahagiaan sukses rajin membaca. Seperti Elon Musk, Bill Gates, Jeff kebahagiaan Bezos, bagi semua adalah generasi Gen Z. pembaca Kemampuan konten untuk mengandalkan orang buku. lain di sekitar mereka merupakan aspek Dan penting buku dalam adalah cara kehidupan termudah mereka. bagi Dan seorang biasanya introvert generasi untuk Z mengumpulkan itu wawasan unik yang Gen membentuk Z pandangan itu butuh dunia mereka sendiri. Melalui buku-buku apa itu, mereka memperluas support cakrawala system. mentalnya. Jadi masuk akal jika Terus seseorang yang membaca 100 buku bisnis keempat, klasik, yang kemudian ketiga akhirnya dia bisa itu, melihat pergerakan yang tren keempat, sehingga mampu menangkap peluang yang sebelum keempat itu orang ada lain. freedom to make Tentu life saja buku perlu choices. dilengkapi Itu dengan pengalaman yang beragam. korelasi, Banyak nilai yang bisa korelasinya itu kita pelajari dari pengalaman 0,56. Ini berteman tuh dengan cenderung orang-orang yang punya agak latar rendah belakang yang berbeda dari kita. nilai Juga dari korelasinya situasi, dibandingkan dengan dari yang lingkungan tiga yang tadi. nggak biasa kita hadapi. Ini menunjukkan bahwa Semasa kuliah, perasaan Steve Jobs itu memiliki berkelana ke kontrol India untuk atas hidup mempelajari sendiri Zen dan meskipun filosofi Tibet, penting yang mungkin mana tidak itu menjadi kemudian prioritas utama mempengaruhi desain dibandingkan dengan dari semua faktor ekonomi produk-produk atau Apple kesehatan. hingga hari ini. Jadi Steve berdasarkan pernah berkata, hasil kreativitas korelasi itu tadi, hanyalah memiliki kesimpulannya, titik-titik. faktor Nah, yang yang paling membedakan mempengaruhi Steve Jobs kebahagiaan dengan seseorang kebanyakan itu orang adalah adalah GDP ia per memiliki kapita yang titik-titik dengan jumlah mewakili yang kondisi sangat ekonomi. banyak dengan Diikuti bentuk yang yang kedua itu ada beraneka ragam. harapan hidup Maka sehat wajar atau ketika healthy ia life hubungan titik-titik expectancy dan itu, juga maka dukungan hasilnya adalah sosial. sebuah Artinya meta semakin karya baik inovasi kondisi yang ekonomi dan mengubah dunia. semakin sehat seseorang Kesimpulannya, jika dan Anda juga ingin menjadi mendapatkan orang banyak cerdas dukungan, seperti yang dimaksud oleh Steve itu dia Jobs, semakin tinggi maka tingkat perbanyak kebahagiaannya. keluar dari kelompok Sementara pergaulan Anda. kebebasan dalam Temui dan membuat gapailah keputusan yang orang-orang yang tadi freedom berbeda to dari make Anda. life choices Dengarkan dan itu pahami sudut pandang mereka. tidak Perbarui pengalaman Anda atas tidak hal-hal baru sebesar yang gak faktor-faktor kukupas-kupas lainnya. saja. Lihat Namun ini dunia bagi sekitar Anda generasi secara utuh. Gen Z Jangan ini terjebak pada satu sudut pandang pola saja. tadi yang udah Kemudian, kita analisis itu sambungkan tetap titik-titik relevan itu ya, secara karena kreatif aspek dan dukungan hasilkan aspek mahakarya seperti dukungan inovasi sosial dan yang dapat kesehatan mengubah itu hidup mungkin Anda menjadi dan lebih dominan, orang-orang di sekitar mengingat Anda tantangan sosial dan menjadi kesehatan lebih mental baik. itu Selamat penting ya. mencoba.
Gen Z ini. Jika Anda menemukan video ini Jadi faktor bermanfaat, ekonomi, silakan sosial, dan subscribe, kesehatan itu like, semuanya saling dan berkaitan channel dalam kita membentuk untuk kebahagiaan mendapatkan seseorang termasuk bagi Gen Z. Oleh masa karena depan itu, Indonesia dalam bergantung merumuskan pada generasi kebijakan mudanya. atau strategi yang Dan mendukung sayangnya kesejahteraan Gen Z generasi saat itu ini perlu kerap ada kali fokus utama diidentikan dengan pada generasi yang peningkatan nggak mau akses terhadap susah, layanan ingin yang kesehatan instan, yang dan juga juga tadi lembek, dikit-dikit memiliki faktor healing. yang Nah, terus tinggi gimana ya dong? dengan nilai Apa yang korelasi sebaiknya kita lakukan? Di podcast ini kita akan 0,78. obrolin Terus jawabannya juga ada bareng peluang Vero ekonomi yang Veriska, setara dan Direktur memperkuat Eksekutif jaringan dari sosial Pijar atau Foundation, lembaga non-pemerintah yang fokus pada support pengembangan system anak muda dukungan untuk masa sosial. depan Indonesia. Yuk kita simak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang memiliki Mas Vero, pertanyaan? terima kasih banget waktunya bisa main Saya di sini. tunggu Thank you 2 Mas menit Indrawan, sampai akhirnya bisa 4 main ke sini lewat juga. Keren Alhamdulillah. 2 ya studionya. teman-teman. Thank you. Kita mau ngomongin Kalau tentang ada yang Gen punya Z pertanyaan yang boleh punya tulis di stereotyping dan labeling kolom dan lain komen, sebagainya, dan kita kolom kaitkan sama chat, masa depan atau Indonesia. juga bisa Dan aku yakin pakai Pijar mic-nya ya. Foundation yang Mas Tunggu Vero sampai 4 lewat 2. dirikan itu punya peran besar tuh nanti di situ. Nah, sebelum masuk ke situ Mas, jelasin dulu dong supaya teman-teman ini ya punya pemahaman yang sama ya. Pijar Foundation itu apa, geraknya di bidang apa, programnya apa, cepat aja Mas. Oke, jadi gini, mungkin mulai dari bentuknya Pijar Foundation ini foundation ya, non-profit, filantropi. Jadi misinya tuh gini sebenarnya Mas Indrawan. Kita ngelihat bahwa Indonesia tuh lagi ngalamin bonus demografi gede banget. Gede banget. 75% bahkan warga negara kita tuh anak muda. Dan kita akan mengalami yang namanya beberapa milestone penting ke depan. 2030 itu harusnya Indonesia itu jadi ekonomi terbesar 7 terbesar dunia. Terus kemudian 2045 kita pingin jadi negara maju, indikatornya jadi salah satu dari 5 besar ekonomi dunia. Tapi kan sebelum kita ngomongin 2045, kita harus ngomongin 2030 nih. Apa yang terjadi di 2030? 2030 kita harus udah jadi 7 besar ekonomi dunia, itu satu. Kalau enggak, kita akan jadi negara kelas menengah selamanya. Selamanya. Kenapa bilang selamanya? Karena anak muda yang tadi bonus demografi itu tahun 2030 mulai jadi tua, Mas. I converted an ordinary Hot Wheels car into an FPV remote-controlled micro drift car, and here's how I did it. After disassembling the toy car, I first made room for internal components by grinding and cutting away at its parts, which led me to modifying and installing motors for driving and steering the car. Went through the difficulty of making the tiniest possible steering mechanism out of some small Baik, metal karena parts. Then I was troubled by tidak ada figuring out which pertanyaan, set of jadi controls to give to the car by trying saya out different tutup receivers until aja I ya. landed on making Saya it all work selesaikan through Wi-Fi. Uploaded the webinarnya. necessary Terima Arduino kasih codes to the two kepada modules, semua then made a teman-teman yang custom motor sudah driver menyempatkan board and hadir. sized down certain modules which were a little too big. I wired the whole circuit together powered by a tiny battery and even gave the microcar a set of headlights. After working a bit on the aesthetics of the body shell before closing things up, the car could now be paired to a couple of devices, one for controlling it and the other for Mohon receiving maaf live kalau video feeds misalnya and ada a set of phone VR kata-kata goggles atau converted for penjelasan yang FPV. Now I tadi can race belibet, my transformed yang RC kurang Hot jelas. Wheels car in first-person view. A Terima kasih childhood dream semuanya. come true. Assalamualaikum You won't believe this, warahmatullahi but I wabarakatuh. converted an ordinary Hot Wheels car into an FPV remote control. Sejak kapan lu bawa lu? I converted an ordinary. Sejak kapan lu bawa lu? Gua kan lagi ngevlog. Saya juga ngevlog. Buat konten saya, Om. Ini kan vlog gue. Ini kan vlog saya. Saya ngambil Om. Lu Dia kan ngambil kameramen saya. gue.